What's up guys, welcome back to my channel, Williton Channel. Dan hari ini gue akan ngebahas film yang lagi viral banget di seluruh dunia, apalagi kalau bukan Squid Game. Nah sebenarnya gue udah pengen banget ngebahas film ini beberapa hari yang lalu ya, tapi gue masih kepikiran kayak filmnya masih baru banget. Kalau gue bahas nanti kayak spoiler gitu loh, karena yang pengen gue bahas di sini adalah hal-hal yang kalian lewatkan di film ini, kayak clue-clue kecilnya. Ditambah lagi gue juga akan ngebahas tentang rumor-rumor yang beredar, apakah benar film dari Squid Game ini jeplakan dari film-film lain. Kemudian juga ada yang mengatakan nanti di season keduanya salah satu anggota BTS akan ikut serta dalam pembuatan film ini. Emangnya benar? Bakal gue bahas semua di dalam video satu ini nih guys. Nah buat kalian yang udah penasaran, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Jangan lupa juga setelah kalian nonton video ini, di share videonya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke siapapun, biar mereka juga mendapatkan informasi yang unik. So langsung aja tanpa bertele-tele, kita langsung ngebahas film Squid Game yang lagi viral nih guys. Pertama-tama gue akan ngebahas langsung tentang film Squid Game. Nah kalau kalian yang nggak tahu kenapa film Squid Game itu bisa akhirnya viral belakangan ini, menurut penulis atau pencipta dari film Squid Game ini sendiri, memang film Squid Game ini telah ditulis selama 13 tahun. Kalian bayangin 13 tahun itu. Jadi kayak wah udah lama banget dia udah merencanakannya, dia udah sampai nyari pemerannya itu bener-bener dia seleksi banget. Nah akhirnya sampai sekarang udah berhasil, dia udah mateng, dia buat filmnya dan akhirnya viral. Dan luar biasanya film Squid Game ini seperti yang kalian ketahui memang menjadi film Netflix yang paling banyak ditonton sekarang di seluruh dunia. Nah dari hal itu semua juga luar biasanya film itu meninggalkan clue-clue atau pertanyaan-pertanyaan kepada setiap orang yang menontonnya. Nah yang hal pertama yang bakal gue bahas kepada kalian adalah orang atau guard atau penjaga yang berbaju merah, berjubah merah dan menggunakan topeng bulat, segitiga dan kotak nih. Rupanya dari guard atau penjaganya ini aja udah ada clue uniknya banget nih guys. Nah buat kalian yang nggak tahu, gue bakal jelasin dulu nih bagaimana bisa menjadi seorang penjaga, karena di film ini nggak dibeberkan secara langsung bagaimana sih mereka merekrut orang-orang yang bekerja kepada mereka. Nah di awal filmnya ini rupanya Squid Game sudah menjelaskan pada para penontonnya dengan cara mengundang pemainnya. Kalau kalian perhatikan pemainnya di situ memainkan satu permainan tradisional Korea yang membanting kertas, tapi sayangnya permainan ini yang membanting kertas itu atau anggota yang mencari pemainnya ini luar biasa jago banget. Nggak tahu dia itu curang atau bagaimana lah, pokoknya dia tuh akan selalu menang. Nah dia tuh ada rule-nya juga guys. Jadi kalau misalnya kalian kalah, kalian itu akan berhutang kepada pria ini. Tapi kalau misalnya kalian menang, kalian akan mendapatkan uang kan. Tapi karena saking jagonya, ya nggak akan pernah kalah gitu. Dan akhirnya kalian itu akan berhutang dan terpaksa mengikuti permainan ini kalau kalian memperhatikan yang mereka pilih. Karena di permainan kertas tersebut, si pria ini menunjukkan dua buah kertas. Yang pertama adalah kertas biru dan kertas merah. Nah clue-nya ada di sini nih guys. Nah kalau kalian perhatikan di dalam film pertama itu, pemeran utamanya itu memilih kertas warna biru. Kertas warna biru itu kalau misalnya kalian kalah, kalian akan membayar utangnya dengan cara bermain permainan ini menjadi pemain. Tapi kalau misalnya kalian memilih kertas merah dan kalian kalah dan harus kalian membayar utang ini, kalian akan dikerjakan menjadi pekerja di situ. Nah si topeng bulat, si topeng kotak dan si topeng segitiga. Nah kemudian berlanjut lagi, kalau kalian masih nggak percaya seperti itu cara ngerekrutnya, rupanya kalau kalian perhatikan di dalam film ini juga, kalian akan melihat kayak di dalam pintu-pintunya, pintu tempat si guard atau menjaga ini tidur, terdapat nomor sama seperti nomor para pemain. Jadi bisa diperhatikan di sini memang para guardnya itu juga adalah para pemain yang dipaksa untuk menjadi penjaga di situ nih dari permainan yang mereka kalah dan mereka harus membayar hutang tersebut. Tapi ada beberapa rumor juga yang mengatakan kalau para guard ini berasal dari para pemain yang telah berhasil menang di permainan ini beberapa tahun yang lalu. Tapi menurut gue pribadi sih kurang nyambung sih, karena mereka bilang kalau kalian perhatikan guardnya itu ada yang muda, ada yang tua. Jadi kayak kemudian ada guard juga yang membuka topengnya terus langsung pasrah aja, karena mereka tahu mereka sudah menyaksikan banyak banget korban-korban dari permainan ini dan akhirnya mereka itu nggak punya niat untuk hidup lagi dan ya udah akhirnya membiarkan dirinya ini menerobos peraturan dan akhirnya dihabisi di situ. Tapi menurut gue sih kurang dapet sih yang ini, kayak cuma rumor doang kalau menurut gue pribadi. Tapi menurut kalian gimana? Nah kemudian lanjut lagi nih guys, kalau kalian perhatikan di dalam film Squid Game ini juga, kenapa namanya Squid Game atau permainan cumi-cumi? Kalau kalian susun tuh lingkaran kemudian segitiga dan akhirnya kotak, itu akan membentuk kayak gambar cumi-cumi, makanya disebut dengan Squid Game dengan logo seperti itu. Tapi rupanya ini juga dari pencipta film ini mengatakan kenapa dia memberikan topeng yang berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda. Rupanya dia itu terinspirasi dari hierarki
pasukan semut gitu. Nah, kalau kalian perhatikan pasukan semut itu ada semut pekerja, ada semut tentara, ada juga semut manajer, dan akhir yang paling tinggi itu adalah ratu semut. Nah, di sini topengnya itu kalau kita perhatikan tugasnya itu sangat jauh berbeda banget. Kalau kalian perhatikan yang topeng lingkaran, mereka itu adalah semut pekerja di mana tugasnya itu adalah membersihkan mayat-mayat dari pemain yang sudah meninggal dalam permainan tersebut atau gagal. Kemudian mereka juga memasak gitu, karena kan kelihatan ke si cewek ngintip ke atas dan melihat, oh lagi masak nih. Yang masak itu adalah topeng yang lingkaran. Nah, kemudian dia itu juga bertugas untuk melanjutkan atau membantu mempersiapkan permainan berikutnya. Jadi itu tugasnya si lingkaran. Makanya si topeng lingkaran ini juga jumlahnya jauh lebih banyak karena mereka itu juga harus bekerja. Nah, sedangkan kalau kalian perhatikan topeng segitiga itu adalah semut tentara, di mana tugas mereka adalah menjaga keadaan agar tetap para pemain itu tidak melanggar peraturan. Nah, si topeng segitiga ini juga bertugas untuk memegang senjata. Jadi kalau kalian perhatikan, nggak ada tuh yang namanya topeng lingkaran atau topeng kotak memegang senjata, tapi yang memegang senjata si topeng segitiga tersebut. Sedangkan topeng kotak itu adalah semut manajer atau yang tugasnya itu adalah mengarahkan, menceritakan atau memberitahukan peraturan-peraturan permainan ini nih. Dan dia itu juga yang mengambil keputusan selain dari si topeng hitam ya. Itu adalah si ratunya nih, si ratu semut. Jadi itu ada hierarki semutnya. Menurut pencipta dari Squid Game itu terinspirasi dari situ. Dan pas gue ngedengar hal ini kayak, wow, ini film luar biasa banget sih. Udah dipikirin sampai sedetail seperti itu. Jadi kayak, oh my god, nggak aneh sih film ini ditulis atau dirancang selama 13 tahun. Jadi keren banget. Nah, kemudian gue juga akan ngebahas sebenarnya para pemain yang ada di dalam film Squid Game ini. Mereka seharusnya udah tahu apa yang akan mereka mainkan kalau mereka jauh lebih tenang dan memperhatikan sekitar mereka. Karena di dalam ruangan mereka tidur tersebut, kalau kalian perhatikan, itu game-gamenya itu sudah digambarkan di tembok-temboknya gitu loh guys. Jadi kalau permainan pertama adalah permainan yang green light, red light, mereka harus jalan, ada di gambar tersebut. Ada yang tarik tambang, terus mereka juga harus jalan di atas kaca tersebut. Pokoknya semua permainannya sudah lengkap banget di tembok tersebut. Nah, ini bener-bener hidden clue banget yang seharusnya diperhatikan oleh para pemain. Nah, kemudian gue juga akan membahas yang banyak banget dibahas, yaitu sosok 001 atau sosok kakek di dalam film Squid Game ini. Karena sosoknya itu sangat misterius dan menyimpan clue dan menyimpan rahasia di season kedua. Kenapa? Sebenarnya kakek ini sudah menunjukkan kalau dia itu adalah biang kerok dari permainan ini. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di permainan pertama yang red light, green light itu, kalau kalian perhatikan dari mata bonekanya itu kan kayak sempat nge-scan seluruh pemainnya itu. Nah, di seluruh pemainnya itu ada kayak garis hijaunya itu, artinya kalau mereka bergerak akan berubah jadi garis merah yang menandakan ya mereka bergerak akan didor gitu. Tapi kakek ini pernah di scan, dan ketika di scan tersebut kakek ini nggak ada garis hijau sama sekali, jadi nggak kedetek oleh robot tersebut. Nah, menurut gue pribadi, ini kenapa si kakek bisa nggak kedetek? Karena kalau kalian perhatikan, pemain-pemain tersebut selalu ditaruh chip di kupingnya ya, gue lupa di kupingnya atau di lehernya, pokoknya selalu dikasih chip tersebut sebelum masuk dalam permainan ini. Nah, kalau menurut gue pribadi, kakek tersebut nggak ditaruhin chip, jadi ketika robot ini scan, nggak ada yang bisa di scan gitu. Makanya si kakek ini bisa tenang banget, mainnya bisa sambil senyum, abis itu kayak ya bercanda banget, karena dia tahu dia nggak akan bisa di scan dan dia itu juga nggak akan didor. Jadi sebenarnya clue-nya itu udah jelas banget kalau para pemain mau aman, sebenarnya tinggal jalan di belakang kakek tersebut. Nah, itu di permainan pertama. Kemudian lanjut lagi di permainan yang kedua. Kalau kalian perhatikan, kakek ini tuh bener-bener udah tahu banget permainan ini tuh harus mengeluarkan permen dalgonanya. Nah, makanya dia itu ketika ditawarin sama pemain utamanya, mau tukeran gak nih sama gambar payung? kakek tersebut langsung kayak ngejawab dengan senyumnya, dia bilang, oh enggak deh, gue kayaknya mau bintang aja, soalnya di dunia ini udah jarang ada bintang gitu. Nah, kemudian di permainan yang ketiga, ini adalah permainan yang kelihatan banget kayak si kakek sebenarnya nggak bisa menang gitu. Nah, tapi kita harus cari tahu juga, rupanya permainan-permainan yang diciptakan di dalam film Squid Game ini terinspirasi ketika kakek ini muda. Jadi ketika kakek ini muda, dia itu jago banget memainkan permainan tersebut atau yang ada di dalam Squid Game itu, dia jago semua. Dia udah tahu gimana cara menangnya di dalam permainan tarik tambang tersebut. Langsung seperti yang kalian lihat, dia memberikan arahan bagaimana cara memenangkannya, dan akhirnya seperti yang ya terjadi dalam film ini, walaupun ada kayak pemain cewek di dalam grup mereka bisa mengalahkan seluruh pemain yang isinya cowok-cowok gitu loh, lebih kuat. Jadi bisa kita lihat ini udah curang banget. Dan yang gue nggak sadar juga adalah di permainan yang keempat, dimana permainan kelereng yang sebenarnya kita kan harus melawan teman kita sendiri. Nah, kakek ini kalau kita perhatikan, dia tuh udah duduk nih di pojok ruangan dan nggak ngarepin atau nyari orang untuk bermain bersama dia, karena dia tahu nih kalau misalnya dia nggak dapet temen,
dia tuh ya udah lolos langsung dari permainan itu, nggak harus ikut permainan kelereng ini. Tapi si pemain utama tuh datengin dia sambil kayak sodorin tangan gitu. Kayak mau gak sama gua aja? Gua ngebayangin sih suasana si kakek pada saat itu kayak dalam hati, anjing, gue udah mau duduk santai gitu kan, lu ngajak gue main dalam game ini gitu kan. Dan akhirnya ya mau gimana lagi, kakek itu nggak mau dicurigain dan akhirnya ya udah ikut dalam permainan ini. Nah kemudian salah satu rumor yang beredar luar biasa banget dan ketika gue tahu juga kayak wow, mind blow banget, adalah kalau kakek ini si ayah dari pemain utama. Nah gue orangnya nggak percaya dong kalau misalnya dikata kayak wah ini pasti ayahnya nih, gue butuh bukti. Dan pada saat itu gue melihat banyak bukti yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengatakan kalau kita perhatikan di awal film tersebut, si pemain utamanya ini sempat mengeluarkan kartu ATM dari ibunya itu. Dan kalau kita perhatikan di bawah kartu ATM-nya ini bukan nama ibunya, tapi nama seseorang yang marganya ini sama seperti marga si kakek. Jadi pas gue liat, wow, mungkin kebetulan doang marga ya, mungkin semua orang bisa sama lah atau bagaimana kan. Nah lanjut lagi di dalam film ini, kalau kita perhatikan dalam adegan dimana mereka membagikan susu, pemeran utama ini sempat bilang ke guardnya, gue boleh dapet susu yang lain nggak? Soalnya ketika gue kecil gue nih udah alergi banget, kalau gue minum susu gue nggak bisa gitu. Dia minta susu yang lain gitu, kalau nggak salah susu coklat. Kemudian kakek ini tiba-tiba muncul gitu kan dan ngomong, oh kayaknya pas kecil lu sering digebukin ya. Nah pemeran utamanya itu langsung bilang, loh kok tahu sih? soalnya kakek ini bilang anaknya itu juga dulu pas kecil sering digebukin karena hal ini. Cluenya nggak berhenti di situ aja. Di permainan kelereng ini juga kalian lihat gak sih ada adegan yang aneh banget dimana kakeknya itu kayak keliling tempat bermain kelereng tersebut dan selalu ngomong, loh ini ketika gue muda gue kayak sempet hidup di tempat yang kayak gini nih. Terus pemeran utamanya tahu gak ngejawab apa? Pemeran utamanya tuh jawab, iya gue pas kecil juga pernah hidup kayak di lingkungan seperti ini. Wow. Dan clue terakhir yang menurut gue bikin padahal udah naik banget, udah oke banget, tiba-tiba kebanting gitu karena kakek ini nanya, Ini hari ini tanggal berapa nih? terus si pemeran utama bilang Ini tanggal 24. dan rupanya itu adalah ulang tahun dari anaknya. Tapi sayangnya si pemeran utama katanya ulang tahunnya itu pada tanggal 26 yang dia keluarkan pada ketika dia masukin pin ATM. Jadi pin ATM-nya itu tanggalnya itu 26. Jadi ini tanggalnya ada beda 2 hari sih. Apakah benar sebenarnya nanti di season kedua katanya si pemeran utama bakal tahu kalau ayah sesungguhnya itu adalah kakek tersebut yang merancang permainan ini. Dan katanya juga ya, rumornya dia nanti di season 2 mengetahui hal ini dan akhirnya juga akan melanjutkan permainan Squid Game ini karena alasan yang nanti bakal diketahui. Katanya seperti itu. Kalau seperti itu kayak oh my god, ini udah kayak film-film yang akhirnya dia ngelanjutin perbuatan jahat dari orang tuanya. Gimana menurut kalian kalau tentang hal ini? Kalau menurut gue pribadi, gue masih bisa percaya pemeran utamanya itu ada anak kakeknya, tapi gue gak percaya kalau misalnya nanti di season kedua dia bakal ngelanjutin Squid Game ini karena dia tuh salah satu orang yang gak setuju lah dengan hal-hal seperti ini. Buktinya dia gak menggunakan uang yang dia dapatkan padahal uangnya tuh udah banyak banget kan. Nah kemudian gue akan ngebahas juga pemeran-pemeran yang ada di dalam film Squid Game ini yang meninggalnya itu sebenarnya sudah kita ketahui di episode yang kedua. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Ini salah satu clue yang gue tahu juga langsung main di episode yang kedua diceritakan yang paling pertama adalah yang cewek meninggal karena dia itu ditusuk di bagian leher ya. Kalau kalian perhatikan cewek ini tuh sering banget megang pisau. Jadi episode yang kedua cewek ini tuh udah pernah ngelukain orang tuh kayak sambil megang pisau di sini nih. Nah makanya akhirnya dia tuh meninggal karena ketusuk di bagian lehernya ini. Nah kemudian kalian inget gak sih pemeran yang menggunakan kacamata dan jas, si teman baiknya pemeran utama? Nah kalau kalian perhatikan di episode yang kedua dia itu udah berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri dengan cara merendamkan diri dan sambil menggunakan jas. Akhirnya dia meninggal kenapa? Dia meninggal dipukulin di bawah hujan, jadi dia kondisinya itu basah dengan menggunakan jas. Sama seperti episode yang kedua. Nah lanjut lagi kalau kalian nggak percaya, ketika Ali itu meninggal, dia itu kenapa? Dia itu ditipu oleh temennya sendiri, kelerengnya dibawa kabur sama temennya kan, si kacamata ini. Nah rupanya di episode yang kedua kalau kalian perhatikan, dia itu juga melakukan hal yang sama, yaitu kabur dengan membawa uang dari bosnya. Jadi kayak dia udah langsung kabur dari tanggung jawabnya dan mengambil uang tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah film yang mengajarkan kalau kita melakukan sesuatu itu bakal balik lagi ke kita. Yang meninggal si bos mafianya, kalian inget gak apa yang dia lakukan untuk bergabung di dalam Squid Game ini? Dia itu loncat dari jembatan dan akhirnya kabur dari tanggung jawabnya membayar hutang. Dan akhirnya dia meninggal kenapa? Dia jatuh dari jembatan yang dari wanita itu. Dia dijatuhin, ditabrak itu, akhirnya mereka jatuh berdua, kepalanya pecah.
Oh my god, nih film yang benar-benar mengajarkan banget lah kepada kita. Ada makna-makna tersembunyi di balik film-film yang disajikan oleh Squid Game ini. Gue kagum banget sih. Nah, berikutnya gue juga akan ngebahas tentang luar biasa film Squid Game ini. Kalau kalian perhatikan nih, follower-follower dari para pemainnya itu luar biasa banget. Dari film Squid Game ini aja, ada yang berkembang sampai 10 juta tuh, sampai viral ke seluruh dunia. Nah, yang pertama, pemeran utama yang kalian perhatikan, cewek yang kalah di dalam permainan kelereng, namanya itu Lee Yumi. Dia itu dulunya follower Instagramnya itu cuma 40.000 dan akhirnya sekarang follow Instagramnya itu 3,7 juta. Nah, kemudian bos geng mafia yang perannya itu udah ngeselin banget. Pokoknya gue juga nggak suka lah, pemerannya itu kayak bener-bener parah banget. Hyo Sung Tae, dia itu dulunya followernya cuma 11.000 guys, dan akhirnya sekarang karena filmnya booming banget, follower dia itu 827.000. Nah, kemudian Kim Joo Ryung, ini cewek yang aneh banget di dalam film ini, menurut gue juga aneh. Dia itu dulu followernya itu udah lumayan gede, 400 ribuan, sekarang itu 1 juta follower di Instagram. Nah, kemudian pemeran cowok yang bikin cewek salah tingkah nih, Lee Ha Jun, dimana dia itu mencari kakaknya sendiri, dan akhirnya di film ini dia menemukan kakaknya adalah biang kerok dari permainan ini. Dulunya itu followernya itu 340.000, sekarang sudah 4,4 juta. Wow. Dan yang paling hebat memang Jung Ho Yeon, dimana peran wanita yang menggunakan pisau yang akhirnya meninggal di permainan yang nyaris terakhir. Abis mereka makan, lehernya ini ditusuk. Followernya itu luar biasa banget, dulunya 410.000. Karena film Squid Game ini booming, akhirnya followernya sampai 10,3 juta sekarang. Wow. Ini sampai viral banget, seluruh dunia mengatakan kalau followernya itu bisa meningkat sebesar itu, karena viral sampai seluruh dunia nih guys. Nah, luar biasanya juga, saking hebohnya dari film Squid Game ini, ada yang mengatakan kalau di dalam film Squid Game ini nantinya akan diikut sertakan salah satu anggota BTS, yaitu V. Nah, katanya nantinya V ini akan ikut serta dalam pembuatan film Squid Game season yang kedua. Dia itu akan menjadi pemenang. Nah, rupanya setelah gue cari tahu, ini hanyalah rumor dan harapan dari para penggemar BTS yang mengatakan salah satu anggota BTS, yaitu V, sangat cocok sekali kalau bermain di dalam film Squid Game ini. Karena kalau di dalam BTS itu ada satu segmen video mereka bermain, dan mereka bermain permainan tradisional dari Korea juga, ada permainan beberapa permainan lain namanya Run BTS, dan V ini adalah salah satu pemain yang sangat cerdas dan cerdik ketika bermain tersebut. Dia itu sering banget menang, dan ditambah lagi selain jago bernyanyi dan menari, katanya V ini juga sudah punya pengalaman berperan di film layar kaca. Jadi itu sangat cocok banget kalau misalnya dia bergabung di dalam film Squid Game. Jadi film Squid Game ini juga bakal semakin booming nantinya ketika V ini akan ikut serta di dalam pembuatan season kedua. Ditambah lagi, film Squid Game ini juga rumor-rumor BTS akan bergabung dalam film Squid Game. Sudah sampai ada orang yang mengedit posternya seperti ini nih. Kalian perhatikan, posternya itu luar biasa keren banget. Udah kayak bener-bener si V ini bergabung di dalam Squid Game, dan poster officialnya keluar gitu. Padahal ini semua cuma editan dari fanbase-nya, dari grup-grup sosial media yang mengharapkan V bisa bergabung dalam pembuatan season kedua. Nah, menurut kalian pribadi gimana? Apakah cocok misalnya nantinya salah satu anggota BTS ikut serta dalam pembuatan film Squid Game? Apa kalian lebih berharap semua anggotanya malah ikut pembuatan film Squid Game ini? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir akan gue bahas, karena udah cukup panjang banget nih video, adalah apakah benar film Squid Game ini menjeplak beberapa film-film seperti film Jepang, ada juga salah satu Run BTS juga ada yang bilang nih ngejeplak permainan-permainan Run BTS. Nah, menurut gue pribadi sih bisa kebetulan banget mirip gitu sama permainan atau film-film lainnya. Contohnya ya Red Light sama Green Light itu. Contohnya kalau misalnya kalah ya harus bagaimana, karena permainan Squid Game ini kan tujuannya itu memang buat para pemainnya itu harus dihabisi satu persatu, dan akhirnya pemenangnya itu cuma satu orang. Kalau misalnya nggak seperti itu, nggak di door ya susah kan. Nah, menurut gue pribadi ini cuma rumor biasa aja, dimana rumornya itu nggak masuk akal lah kalau misalnya film Squid Game ini menjiplak Run BTS, atau dia itu juga menjiplak salah satu film Jepang gitu. Jadi kayak nggak mungkin banget. Oh iya, sebelum gue tutup video ini juga, gue juga akan ngebahas film Squid Game ini juga memang sempat terkena masalah sampai sekarang belum selesai, di mana kalau kalian perhatikan dia tuh sempat mengeluarkan kartu dari kantongnya itu untuk mengundang para pemain. Rupanya film Squid Game ini menggunakan nomor asli dari seseorang itu yang belum izin sama sekali, sehingga ketika film Squid Game ini booming di Korea tuh banyak banget yang SMS sama nelpon nomor ini, dan
kata orang yang punya nomor ini, dia itu sampai satu harinya menerima SMS itu dan telepon sebanyak 4.000 SMS dan 4.000 telepon. Wah, itu kalau misalnya HP kalian menerima telepon dan SMS segitu banyak, bisa meledak kali. Nah, buntut panjang dari permasalahan ini, akhirnya film Squid Game ini nantinya kalau terbukti bersalah dalam pengadilan harus membayar denda sebesar 604 juta kepada pemilik nomor tersebut yang nomor pribadinya ini telah dipublikasikan tanpa izin sama sekali di film-film tersebut. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, angka 604 juta itu dalam film Squid Game ini apa ya, relatif kecil nggak sih? Nah, menurut kalian gimana kalau misalnya nomor kalian disebar seperti itu? Kalian bakal kesel gak? Kalau gue ya gak usah ngomong apa-apa, nomor itu bakal meledak dan pasti kesel juga sih. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia pembahasan mengenai seluruh film Squid Game, seluruh clue-nya, seluruh permasalahannya udah gue bahas di sini. Apakah BTS akan bergabung dalam season 2? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itu dia video hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke semua orang yang kalian kenal, biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik. Thank you guys for watching this video and see you in the next video.